مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qurannya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasrul. Tak ada huruf zal. Pak, ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustadz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertato dia, abu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertato, antingnya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza. Yakuza itu semua badan ini bertato. Yang tak bertato cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ini bertato semuanya. Tobat dia. Tobat imam di Jepang itu. Tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah. Kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki
atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilang. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilang. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Ustadz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren. Begitu saya ada adiknya yang doktorandus, tamat dari IAIN,
kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh-solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi. Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang, saya mau bayar utang saya. Tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utangnya ada 3 Pak. Ibu, utangnya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Nah, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah aku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap itu level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah aku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi daripada menagih. Daripada kuman darah tinggi ku ikhlaskan ya. Ku ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya bersusun paku do re mi fa si do fa sol fa mi re do.
maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Kau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasma'uha adza, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan kita bisa bertenggang rasa pada masa pandemi ini, bisa kita melapangkan hati dan melapangkan kantong, memudahkan segala urusan orang. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini, dosa-dosa kami diangkat, diampuni ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Saudara kami yang masih dililit utang, bantulah dia lepas dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridon illa syafaita. Saudara kami yang sakit, terbaring di rumah sakit, maka sembuhkanlah, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan alam barzahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا